Halo, semangat pagi teman-teman. Di topik hari ini saya mau berbagi tentang membuat proposal PIA, teman-teman ya. Pooling Investor Account. Jadi kalau klien menghendaki hanya investasi aja, cara buatnya sama, yaitu teman-teman masukkan ID dan password, klik masuk ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Jadi hari ini kita akan membuat proposal investasi, yaitu Pooling Investor Account. Jadi kalau calon nasabah itu menghendaki ingin investasi aja, cara membuatnya simple. Teman-teman klik yang ujung ini ya, yang titik 3 itu teman-teman klik, terus teman-teman klik yang ESIS dan ESPAC. Nah, ini teman-teman klik. Kita akan buat proposal PIA. Jadi PIA itu minimal buka akunnya 12 juta. Terus kalau mau di top up tiap bulannya boleh minimal 1 juta. Hasilnya pasti bagus banget teman-teman ya. Terus teman-teman juga nanti taruh di fund itu, contohnya bisa Pooling Managed Fund gitu ya. Ini klik tidak teman-teman. Oke, kita akan buat proposal baru. Otomatis teman-teman klik yang proposal baru ini, teman-teman klik ya yang bawah sendiri. Kita akan buat contohnya buat diri sendiri ya. Jadi klik yang sebelah kiri, teman-teman klik lanjutkan, yaitu calon tertanggung atau peserta utama. Ialah calon pemegang polis, artinya orang yang sama teman-teman. Teman-teman klik lanjutkan teman-teman. Karena kita mau buat PIA, yaitu investasi aja, yaitu di sini juga ada pertanyaan apa tujuan asuransi dalam rencana keuangan Anda. Jadi di sebuah perusahaan asuransi yang paling penting adalah ketika klien mau ikut sebuah program di asuransi, yang paling penting ya ini teman-teman, tujuannya untuk apa. Jadi karena tujuannya untuk investasi, teman-teman klik yang dana investasi, tabungan atau deposito. Nah ini teman-teman klik. Kalau udah teman-teman klik lanjutkan teman-teman ya. Kalau PIA teman-teman ini diisi aja namanya ya. Contohnya adalah Pak Cerdas gitu ya. Pak Cerdas, nomor teleponnya juga teman-teman isi. Teman-teman isi jenis kelamin, contohnya ini adalah pria, bukan perokok, tanggal lahirnya mungkin tahunnya berapa, teman-teman isi tahunnya dulu ya. Tahunnya misalkan ini tahun 80 misalkan gitu ya teman-teman ya. Bulannya April, tanggalnya 20. Itu teman-teman bisa ganti sesuai calon kliennya teman-teman tanggal berapa. Pilih ya, klik pilih. Pekerjaan, anggap aja contohnya pekerjaan adalah wira swasta atau marketing gitu ya, contoh aja ini ya. Marketing misalkan contoh aja. Status pernikahan teman-teman isi, kalau sudah menikah ya menikah. Budgetnya ya, karena PIA itu minimal 12, teman-teman juga minimal 12. Ini minimal teman-teman ya. Atau disesuaikan dengan tujuannya klien. Misalkan ingin kliennya 100 juta. Oke teman-teman, isi 100 juta. Terus di sini teman-teman klik yang sekali bayar ya teman-teman ya ini. Nah teman-teman pilih yang sekali bayar. Kalau udah teman-teman lanjutkan. Ini teman-teman pilih yang konvensional atau syariah, anggap aja contohnya yang konvensional. Kalau udah teman-teman klik lanjutkan. Nah kita udah jadi teman-teman. Teman-teman pilih. Jadi ini juga disesuaikan sama nasabahnya itu suka yang mana, konservatif, moderat atau agresif. Jadi kalau nasabahnya nggak terlalu berani resiko gitu ya, resiko tinggi maksudnya. Jadi teman-teman juga boleh pilih yang cash fund ya, yang relatif aman.
Tapi kalau teman-teman sedang ya, yang moderat, teman-teman bisa boleh klik yang ini, Rupiah Manage Fund. Saya juga biasanya pakai yang ini teman-teman ya. Teman-teman, Rupiah Manage Fund itu siapa aja pengelola dananya juga teman-teman juga bisa cek di website. Jadi perusahaan apa aja di dalamnya teman-teman juga bisa cek di websitenya Prudential di www.prudential.co.id. Ini tujuannya, alasannya apa? Misalkan investasi gitu ya. Kalau udah, teman-teman klik lanjutkan ya teman-teman ya. Klik lanjutkan. Ya, ini udah jadi teman-teman. Ini udah jadi. Sekali bayarnya kan 100 juta. Terus teman-teman dikasih top up nggak? Di posisi ini misalkan nasabah menghendaki top up ya. Top up itu minimal 1 juta, boleh tiap bulan, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali. Jadi kalau misalkan ini saya kasih contoh 1 bulan 1 juta berarti 1 tahun totalnya anggap aja 12. Ini contoh aja teman-teman ya. Terus tambah top up. Nah ini top upnya misalkan contoh sampai tahun pertama sampai tahun ke-10 misalkan. Jumlah top upnya anggap aja ini tadi contohnya 12 juta. Oke, save. Nah otomatis seperti ini tampilannya teman-teman ya. Kita cek hasil investasinya dengan asumsi return nanti 13%, itu hasilnya berapa. Kita cek di proposalnya teman-teman. Ini udah selesai teman-teman. Jadi cara bikin proposalnya seperti itu teman-teman. Kita klik lanjutkan ya teman-teman. Kita klik lanjutkan, kita lihat. Nah ini rangkumannya. Jadi goalnya, tujuannya yaitu nasabah hanya untuk investasi atau tabungan atau deposito gitu ya teman-teman ya. Itu contohnya aja. Jadi total premi yang sekali bayarnya tadi buka akunnya 100 juta setoran ya. Terus untuk PIA nasabah juga dapat uang pertanggungan teman-teman ya. Kalau 100 juta maka uang pertanggungannya 125 juta. Jadi kalau baru taruh misalkan 100 juta terus bulan depan meninggal, otomatis ya terimanya 200 jutaan teman-teman ya. Termasuk uang pertanggungannya. Kalau udah teman-teman klik lanjutkan. Sekarang kita lihat polis yang telah dimiliki, anggap aja contohnya kesehatan udah punya gitu ya. BPJS juga punya, ini boleh lah. Kalau udah klik lanjutkan. Jenis investasi yang sudah dimiliki mungkin tabungan udah punya. Pengetahuan tentang investasi teman-teman isi, anggap aja cukup baik gitu ya. Terus di sini tujuan saya investasi adalah sebagian besar untuk pendapatan, terus pen kecil untuk peningkatan investasi. Ini contoh aja teman-teman. Ini disesuaikan dengan kliennya teman-teman ya. Saya sudah berinvestasi dalam obligasi, reksadana, tanah, emas dan lain-lain gitu. Nah itu di atas 5 tahun teman-teman conteng. Investasi yang saya lakukan saat ini bertujuan untuk membiayai saya dalam jangka waktu berapa. Mengenai teman-teman ya. Ini mau 5 tahun, misalkan di sini ya. Ini berarti 5 tahun aja. Atau di atas 5 tahun. Ini contoh aja. Kalau udah teman-teman klik lanjutkan. Nah ini teman-teman ya. Pilihan dana investasi diambil dari quick quote. Calon nasabah dapat mengganti pilihan sesuai profil resiko. Anggap aja sama ya teman-teman ya, yaitu di Pruling Rupiah Manage Fund. Itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin lebih detail, nanti saya buatkan di YouTube selanjutnya itu Pruling Rupiah Manage Fund itu apa aja dalamnya. Nah itu bisa nanti saya buatkan ya. Oke, kalau sudah selesai kita klik buat ilustrasi teman-teman. Nah ini udah selesai. Di posisi ini kalau misalkan kita sudah cocok, calon klien udah cocok, ya udah teman-teman berarti tinggal lanjutkan. Nanti kemudian diisi datanya, alamat dan lain-lain, nomor telepon, kemudian submit. Yaitu ya submit, ya otomatis policy issued. Nah ini contohnya ya teman-teman.
premi tunggalnya 100 juta, top up-nya 12 juta per tahun. Nah ini, dan biaya asuransinya sangat murah sekali teman-teman ya. Itu 35.000 ya teman-teman ya, sangat murah. Kita lihat asumsi dengan return 13% teman-teman ya. Itu 5 tahun kurang lebih investasinya ada 254 juta itu teman-teman ya. Sedangkan di return yang asumsi 8% yang sedang itu 5 tahun ada 208, 10 tahun ada 373 teman-teman ya, ada 373 juta ya teman-teman ya. Sedangkan di return 4% rendah seperti yang terjadi di saat ini, yaitu di COVID-19, bisa jadi direndah, atau terjadi perang dunia gitu ya teman-teman, bisa jadi di rendah teman-teman ya. Itu di 10 tahun ada 274 juta teman-teman. Jadi ini asumsi teman-teman ya, asumsi kurang lebih seperti itu. Realnya yang sering itu di antara 8-13%. Namun kalau keadaan ekonomi dunia bagus teman-teman, bukan di rendah, bukan di sedang, bahkan bukan di tinggi, bahkan bisa lebih dari ini, karena ini hanya asumsi ya teman-teman ya. Sedangkan untuk manfaat yang pasti, yaitu yang di samping, yaitu ilustrasi manfaat meninggal. Ilustrasi manfaat meninggal, nah ini contoh meninggal. Itu meninggal di tahun pertama, ya udah itu cair kurang lebih 239 juta. Meninggal di tahun kedua 260 juta. Itu saya pakai asumsi yang sedang ya. Oke teman-teman, sampai di sini cara membuat proposal PIA teman-teman ya, Ruling Investor Account. Dan sini ada rangkumannya. Terus di sini ada jenis pemeriksaan yaitu NM non medical. Terus di sini kalau teman-teman udah cocok, teman-teman langsung aja klik lanjutkan teman-teman ya, lanjutkan, otomatis nanti akan lanjut di berikutnya sampai submit teman-teman ya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Salam sukses buat teman-teman dan salam sehat buat teman-teman.